Halo semuanya, baik lagi di channel gue Vincent Raditya. Jadi di video kali ini gue sedang berada di Linggom Sukahati, yaitu kaca film, body kit, dan aksesoris. Kenapa gue kesini? Karena gue pengen pasang kaca film, tapi gue sama sekali buta tentang kaca film. Tapi sebelum gue mau pasang kaca film, gue pengen tahu dulu nih kaca film apa yang benar-benar bagus dan kenapa gue harus pasang kaca film. Langsung aja gue tanya langsung ke ownernya. A few moments later. Oke, kali ini gue sudah bersama owner dari Linggom Kaca Film. Namanya siapa, Om? Dodi. Om Dodi namanya. Oke. Om, boleh perkenalan dulu awal mula usaha lu bikin kaca film itu apa alasannya? Alasannya gini sih, sebenarnya di Cibinong itu kan orang masih belum banyak yang paham sama kaca film tuh seperti apa. Atau yang pada orang umumnya tahu tuh kaca film ya cuman gelap 40%, 60%, 80%. Dan fungsinya tuh sebetulnya banyak dan harganya juga banyak, kualitasnya banyak, speknya banyak, dan yang lain-lainnya banyak. Dan di Cibinong gue lihat belum mengakomodir itu, jadi kita cobalah. Lu udah mulai usaha kaca filmnya dari tahun berapa? Kalau si kaca filmnya ini sih baru 2 tahun ya, tapi sebelumnya gue ada main aksesoris di Cibinong yang di depan itu udah ada 5 tahun. Sebelum itu bengkel itu sih sudah dari 98. Untuk produk kaca film yang dijual khususnya di Linggom Kaca Film itu apa aja? Oke, banyak sih ya. Kita ada seberapa ya sekarang? 6 kalau nggak salah. Jadi ada Lumar, ada CPF1, ada Solarguard, ada HD, ada 3M. Ya. 5 tadi Om ya? 5. Tadi kan lu bilang orang cuma tahunya tuh kaca film cuma tahu gelapnya segala macam. Iya. Padahal ada beberapa aspek yang harus dilihat ya. Poin yang wajib buat tahu kalau gue mau beli PF tuh apa sih, atau mau beli kaca film atau apa? Oke, sebenarnya yang pertama itu harus tahu dulu ya itu dealer resmi atau bukan. Kalau memang mau cari yang berkualitas dan original. Oke. Masih datangnya harus ke dealer resmi, itu yang pertama. Yang kedua itu kita juga harus tes dulu gitu. Jadi harusnya dealer resmi itu atau tukang kaca film atau toko kaca film yang oke itulah ya, kita bilang harusnya punya alat tes, baik alat peraba atau alat tes ukur. Nanti kita cobain boleh Om ya. Oke. Cari tahu dulu sih yang benar, cari tahu gitu. Google udah ada banyaknya, orang tuh nggak mau cari tahu sih. Di Google males gitu. Iya, jadi misalnya apa aja yang cari tahu, misalnya merek apa, asal usulnya dari mana, tolak panasnya seberapa, sinar UV, tolak sinar UV-nya berapa, visible light-nya berapa, ada macam-macam sih. Kalau gue boleh tahu alat tes yang digunakan sendiri di Linggom Kaca Film itu apa aja? Kita ada simulator peraba panas sama alat ukur tolak panas. Boleh lihat Om? Boleh. Oke. Jadi kurang lebih kalau misalnya simulator ini kebetulan beberapa dealer yang kerja sama kita atau distributor yang kerja sama kita isi alat ya. Oke. Si alatnya ini punya Lumar, ini punya CPF1, ini punya Solarguard. Kita soal satu. Kita salah satu. Kita tes yang ini aja kali Om ya. Ketan ya. Ya, ini bebas ya maksudnya ini. Bebas. Ini cuma lagi random aja milih HD autofilm. Ya, ini bebas. Contoh misalnya kayak gini Om. Ini misalnya tanpa kaca film nih. Ini tanpa Kaca film Om ya. ini Terus mau bersepanas itu. Nah, seharusnya sih di sini taruh kaca film lain sebagai kompetitor, cuman nggak saya bikin ya karena kita banyak juga yang lain. Ini kalau HD yang premiumnya seperti ini, jadi kita ngebandingin dari sini. Coba boleh Om Vincent ke sini kayak apa? Baru misalnya ini kita ke yang seri yang agak lumayannya, misalnya ini 40% seperti ini. Ini ya Om. Gitu. Oh iya, lebih ada. Berarti di dalam satu merek itu pun juga ada kelas-kelasnya Om ya, ada yang kelas bawah. Iya. Jadi biasanya ada series lah kalau kita bilang ya. Ada series apa? Nah, series itu juga mempengaruhi spek-speknya. Gitu. Jadi beda-beda. Misalnya ya kita sebut merek aja lah, misalnya 3M gitu. Orang tahu kan kalau datang tuh ada 3M, ada begitu ditanya 3M yang apa dia bingung. Oh, ya. Patokannya 3M doang. Iya, nah 3M itu ada banyak, ada FX, ada Crystalline, ada BB, ada macam-macam. Lumar juga begitu, Lumar juga ada banyak juga. Seri apa? Semua Solarguard, CPF1 semua punya seriesnya sendiri-sendiri. Oke, selain alat tes yang ini ada apa aja?
Selain yang itu ada ini yang kita bisa kita pantul ya. Oke, siap. Untuk mengukur tolak panas atau panas yang masuk sama panas Cahaya. cahaya yang ditolak gitu atau yang masuk. Ini kita coba ambil salah satu kaca film ya. Ini kalau kita lihat 100 misalnya, ini sama-sama 100, ini mulainya begini. Ini kalau diukur dia berubah nih. Oh iya. Jadi ini berubah. panas yang masuk 60%, ini cahaya yang masuk 37%. Oh iya, oke. Kira-kiranya begitu. Alat ukur pun ada macam-macam, cuman kebetulan yang kita punya itu. Om, tadi kan lu udah kasih tunjukin alat tes pakai yang kaca tadi tuh diputar, terus juga pakai alat yang kaca filmnya. Gue mau nanya Om, kalau VLT, IRR, TSR itu kita ngeliatnya dari mana sih Om? Oke, jadi kalau mau ngeliat itu IRR itu kan infrared rejection ya. Ya betul. Itu penolak panas. Jadi tergantung alat ukur yang dipakai itu. Kalau kayak alat yang dari kita tes sebelumnya, kalau teman-teman lihat yang sebelumnya itu kan dia panas yang masuk. Ya betul. Panas yang masuk berapa, berarti yang tertolak itulah sisanya. Oh berarti infrared itu yang masuk misalkan angkanya 30%, berarti yang masuk 30 sisanya yang ditolak. Iya, tapi ada alat lain juga yang memang langsung mengukur yang nolak. Oh ada. Ada. Oke. Gitu. Jadi alat ukur itu kan ada banyak ya Om ya. Iya, betul. Ya, tergantung yang pakai yang mana dan cara membacanya itu alat gimana. Yang pasti semakin tinggi nilai IRR-nya dia semakin baik. Atau semakin 99% menolak panas, itu semakin baik. Oh gitu. Akhirnya panas semakin banyak yang ke tolak. Nah lagi-lagi yang perlu diingat adalah ini bukan meredam panas, Menolak panas. tapi menolak panas. Karena kalau meredam seolah-olah dia berada di dalam. Ya betul. Tapi kalau menolak dia belum masuk, kita udah tolak bala. Oh ya benar. Itu sebelum dia masuk nih. Kalau udah masuk apalagi yang mau diredam? Ya muter-muter di dalam kabin Kita aja. dia. Nah, itu perlu diperhatiin. Baru tadi UV gitu Ya. juga ya. UV itu makanya sekarang hampir rata-rata kaca film UV-nya itu 99%. Emang dia didesain memang untuk melindungi dashboard tadi ya, karena kenyamanan, menjaga interior mobil, menjaga kita juga ya, kepanasan nggak terlalu panas gitu. Baru TSIR itu total solar energi gitu. Jadi dari keseluruhan itu berapa? Maksudnya gini, di dalam dimensi cahaya itu, dimensi panas itu ada banyak Om. Yeah. Nama-namanya itu ada banyak. Jadi itu alat ukur untuk menghitung semuanya. Kalau IRR tadi itu tunggal, panas. Sementara di dalam itu tadi ada UV. Ya. Di dalam sinar yang lain ada yang lain. Nah, TSIR itulah yang mengukur semua. Oh karena total solar. Total energi. Yang Ya, tolak. termasuk energi UKA kalau ada di dalam ada ukur juga kayaknya. Sabi. Kira-kira gitu. Nah, kalau visible light misalnya dia cahaya yang masuk gitu, atau yang terpantul. Karena kalau kita di dashboard kalau melihat kita bisa naruh handphone, naruh apa itu kan cahayanya pantulannya besar, Ya, gitu. betul. Kadang-kadang cukup mengganggu. Ah. Karena itu semakin kecil dia semakin baik. Oh gitu. Kalau yang tadi semakin tinggi semakin baik, ini semakin kecil yang masuk, nanti semakin kecil dia bagus. Oh. Darkness itu ya Berapa persentase puluh? tadi ya. Berapa puluh? Jadi harus tahu nih kalau beli kaca film jangan bikin malu gitu. Harus tahu gitu, maksudnya bukan cuma kegelapan gitu. Ya benar. Ya, Karena gelap nggak menjamin adem. betul. Begitupun juga sebaliknya. Sebaliknya. Oh iya. Gitu. Jadi harus tahu nih. Jadi kalau mau beli kaca film jangan 40, 60, 80. Ya ntar kasih kaca film kamar mandi iya aja. Kita spend uang harga original tapi nggak dikasih yang original. Itu yang nggak enak. Karena teman-teman nggak ngerti jenis kaca film, nggak ngerti series, kita spend uang, kita sudah bayar dia untuk seri yang tertinggi dikasih seri yang terbawah. Itu sakit sih Om. Itu karena nggak ngerti. Itu sakit sih Om. Jadi, tapi kayaknya kalau subscribernya Vicensius ini kayaknya rajin baca. Amin. Kayaknya. Benefit pasang kaca film apa Om? Ini benefit secara universal Om, secara universal. Nah, lagi pasang kaca film itu memang kaca film itu bukan bagian yang vital pada kendaraan ya. Betul.
misalnya nggak ada kaca film, memang mobil nggak bisa jalan. Betul. Jalan. Aksesoris pelengkap. Iya, gitu ya, betul. lengkap, tapi memang dia melengkapi kenyamanan Ya. dalam berkendara. Gitu. Ya, nyaman termasuk lah ya privacy, adem, ada. Nah ini juga yang salah persepsinya orang nih. Nah, coba. Itu kan ketika dibilang kaca film dingin, kaca film adem, yang bikin dingin itu tetap AC, Ya, itu gue setuju. bukan kaca film. Itu gue setuju. Ya, jadi Itu fix kalau debat itu. itu benar itu. Kalau orang bilang apa adem, betul memang. Jadi si kaca film ini menangkis panas yang masuk sehingga AC bisa bekerja secara optimal. Makanya jadi lebih adem. Ya karena secara logika pun juga panas pasti akan masuk juga. Tetap pasti akan Nggak masuk. bakal Cuma masuk. seberapa besar Penolakan panasnya. teknologi si kaca Oh. film mampu menolak. Jadi jangan salah persepsi kadang-kadang. Oh nggak adem, pas kaca film pasti masuk. Cuma balik lagi. Kalau AC-nya rusak tuh pasti panas juga itu kaca film. Ya betul. Gitu. Jadi sebenarnya dia fungsinya untuk itu gitu. Dia menangkis panas yang masuk. Terus misalnya cahaya, ada sinar cahaya yang jahat kan ya, sinar UV gitu. Ya. Biar dia nggak merusak Dashboard, dashboard, ada juga, kulit ya. kita. Lebih seperti itu sih Om. Terus kan banyak sekarang orang butuh privacy ya. Misalnya Betul. ibu-ibu kita takut di jalan raya, di lampu merah, dilihatin orang. Betul. Atau pernah juga kesini misalnya customer, tapi mas istri saya menyusui. Nah itu kan juga mengakomodir orang-orang yang seperti itu gitu, Ya. punya kebutuhan tertentu terhadap ukuran gelapnya seberapa, tapi dia tetap aman dalam berkendaranya. Jadi jangan gelap tapi buram dan membahayakan. Ya. Itu kan repot juga. Benefit pasang di linggom apa Om? Yang membedakan linggom kaca film dengan toko kaca film yang lain? Dealer resmi dari 5 kaca film branded. Jadi ada bedanya tuh Rumah, Rumah, CPF1, Solar Guard, HD sama 3M. Iya. Jadi range harganya juga bisa dipilih dari seberapa dan seberapa, dan yang pasti kaca filmnya yang beneran ya. Pasti orang bisa bingung, emang ada kaca film yang nggak beneran? Maksudnya beneran itu adalah memang itu fungsinya untuk mobil dan punya teknologi penolak panas. Emang ada kaca film yang nggak buat mobil? Ada, itu kaca film buat di rumah, buat di kamar mandi dong. Buat misalnya kayak di dalam ruangan, di restoran, kita nggak mau kelihatan gelap di kantor. Yang dimana tidak terlalu kena panas langsung. Kita nggak kena panas langsung, hanya butuh gelap karena misalnya penyekat antara ruangan satu dan ruangan Oh lain. iya, aku berkali-kali ngomong dealer resmi. Gue mau nanya Om, bedanya dealer resmi dengan non resmi itu apa Om? Pasti yang dealer resmi itu kerjasamanya jelas, kontraknya ada. Ini kalau kita ngomongin secara kerjasama ya. Iya. Terus produk-produk yang kita ambil ya sudah pasti original karena memang belinya dari distributor resmi. Nggak mungkin kan gitu. Jadi lebih yakin lah kita beli ke dealer resmi sebetulnya gitu dibandingkan ke yang lain yang nggak ada ikatan kerjasama, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya ke kita ya sudah pasti memang ini ya ori dari resminya. Berarti linggom kaca film terdaftar di websitenya yang kelima tadi Om? Oh iya dong. Nah itu juga tuh untung diingetin tuh. Jadi lagi-lagi kadang-kadang orang yang beli kaca film atau yang datang rata-rata tuh jarang baca. Saya mau ngomong malas baca nggak enak. Tapi kalau udah ngomong malas baca, saya omongin aja deh. Malas baca. Padahal Google udah ada searching gampang. Jadi cari tahu itu nama kaca film apa, cari tahu di websitenya apa, baru lihat locatornya atau location atau dealernya di mana, siapa saja itu ada semua ada. Gitu. Jadi bisa ketahuan ini dealer resminya atau bukan, itu ketahuan. Mau 3M, mau Lumar, mau Solar Guard, maupun itu pasti ada. Cuman lagi-lagi kadang-kadang harus baca. Nah, Bogor juga sebenarnya kan banyak dealer resmi Om ya. Itu berarti ada persetujuan jaraknya sudah atau gimana? Oh iya, jadi ada macam-macam ya Om ya. Maksudnya ada yang setiap kota satu. Oke. Ada yang dia pakai radius. Oke. Misalnya per 10 km satu. Oh supaya nggak ada Supaya tidak bentrok Sek-sekan kan, lah ya. ya. Ikut-ikutan. Ya. Om, tahapan pasang kaca film Om, itu gimana step by stepnya tahapannya Om? Pasang sih standar namanya, biasanya kita ya dibongkar dulu, dibersihin dulu semua, baru di mal gitu kan, atau dimasak khususnya bagian depan sama belakang. Nah udah bersih semua baru pasang. Lalu terakhir kita biasanya fogging Om. Lo ada fogging juga Om? Ya kalau di kita itu pasang apapun yang dipasang
kita free fogging. Oh, gue tadi mana ya? Karena ada beberapa mobil-mobil sekarang yang agak ribet memasang kaca filmnya. Kayak contoh misalkan mobil gua, Owner 3, kan belakang kan pakai defogger. Aman nggak sih Om kalau misalkan kaca film bawaannya kita lepas, terus itu si lapisan defoggernya bakal keangkat apa enggak? Itu gimana Om? Nah sebenarnya kalau mau lihat itu pas dibuka itu tuh aman. Kalau dibukanya, pas saat ngebersihinnya itu Om yang perlu hati-hati. Jadi kalau banyak orang nanya kayak itu defogger, kemungkinan kena ada. Itu pasti Om ya? Nah, cuman kita semaksimal mungkin kita jaga biar nggak kena. Cuman balik lagi kan kalau misalnya kena ya pasti kemungkinan kena itu ada. Apalagi misalnya mobil yang umurnya sudah 5 tahun ke atas misalnya. Nah, itu udah mulai mau rontok juga kan ya. Tapi kalau yang baru-baru biasanya Klaim kaca film, SOP-nya gimana Om? Kalau dari lu sendiri Om? Nah biasanya itu kan ada 2 jenis klaim. Ini gue tanpa menyebutkan merek apapun Om? Iya, ini semua kayak gitu. Jadi kalau dia terkait produk, cacat atau apapun juga, itu bisa langsung klaim ke pusat atau ke websitenya. Ke website dalam arti kata nanti misalnya kesini dulu kita lihat apakah itu cacat atau bukan, itu baru nanti kita klaim ke sana. Oh, tahap pertama datang dulu ke sini. Iya, kalau misalnya dia bukan di sini, dia di luar kota, berarti kan dia bisa klaim langsung ke websitenya. Gitu. Untuk kecacatan produk. Gitu. Terus kalau misalnya untuk pemasangan, misalnya gelembung atau melupas atau bintik, gitu kan kayak gitu, itu bisa ke toko langsung. Jangan buka kaca selama 2x24 jam atau 24 jam. Emang kalau misalkan kita langsung buka sih kaca filmnya bakal bergeser kah atau gimana sih? Atau ada alasan lain atau jangan dibuka dulu? Iya, karena masih basah, dia belum kering. Jadi kemungkinan misalnya kalau kita turunin kaca dia ngelipet tuh ada karena dia masih basah. Makanya di situ paling tidak 2x24 jam. Dan yang baiknya sih memang habis pasang kena sinar matahari. Maksudnya adalah biar dia lebih cepat mengering. Oh gitu. Oh, fasilitas di lingkungan kaca film apa aja? Selain tadi ada fogging. Fasilitas yang pastinya tempat ya. Ngedesain ini tuh maksudnya biar mobil bisa pasang di dalam. Karena idealnya pemasangan kaca film itu nggak boleh terlalu dekat sama jalan raya atau yang berdebu. Setuju. Jadi harus diminimalisir lah, walaupun misalnya di dalam memang nggak ada debu. Tempatnya kita setting seperti ini, jadi biar bisa ke dalam, kira-kira 2 mobil masih bisa ke dalam. Jadi bisa kalau pas lagi panjang ya, selesaiin dulu yang depan, baru gantian lah. Oh, gitu. Jadi diusahakan seini mungkin tuh pemasangan ada di dalam. Kalaupun dia masih di teras sana, paling tidak tetap perjalanan masih jauh. Oh gitu ya. Tetap harus ada jarak sekian meter lah sampai ke jalan, nggak di pinggir jalan banget lah. Itu baru kita juga ada ruang tunggu, AC, nyantai lah gitu. Mau banyak juga karena yang kebutuhannya kerja Om. Jadi kebutuhan kerja misalnya sambil ngantor lah gitu ya, karena sekarang WFA gitu kan, mau pasang kaca film tapi kerjaan juga harus beres gitu misalnya. Ya kita ada free wifi juga. Gitu. Terus mau nyari apalah ya aksesoris kali ya, mau sambil pasang, mau masang klakson kan, mau masang apa segala bisa juga di sini Om? Di sini juga bisa, bisa kita kerjain. Berarti bisa dibilang hampir one stop service Om ya? Secara khusus sih tidak, khususnya kaca film. Tapi kalau misalnya ada permintaan customer kan kadang-kadang dia nggak mau muter-muter ya Om ya, pindah bengkel lagi, pindah bengkel lagi, sekalian lah yang sifatnya sekalian. Bisa kita usahakan ada atau ambil dari yang lingkung depan. Terus gue mau nanya nih Om, untuk range harga kaca film Om, ini kita bicara dari kelima merek tersebut tanpa menyebutkan mereknya Om ya. Itu sampai dari harga berapa sampai berapa? Kalau harga yang dijual di sini itu kita mulai dari 700 ribuan sampai 3 juta lebih ada. Itu untuk kaca depan berarti Om? Enggak, 700 ribu misalnya full gitu. Itu ada? Ada, cuman yang biasa lah ya. Oh yang biasa berarti di luar non-brand lah ya. Non-brand lah. Itu baru kalau yang tinggi-tingginya sih ya banyak ya. Misalnya yang full bisa nyampe 4 jutaan juga ada gitu. Jadi mereknya apa, seriesnya yang mana, karena lagi-lagi setiap merek seriesnya beda-beda. Dan seriesnya beda, speknya juga pasti beda. Sudah pasti harganya juga beda. Nah ini juga yang diketahui orang kadang-kadang ukuran mobil itu biasanya di umum ya Om ya, ada small, medium, large, sama extra large.
Nah, jadi itu harga beda-beda. Jadi nggak bisa kita nyamain kok dipasang di mobil Agia lah kita sebut segini, di sini kok dibedain ya juga ukurannya aja beda. Iya, kan nggak mungkin lah masa toko suruh nombokin roll kaca film. Iya. Itu betul toko lu ada 3 om ya? Satu kaca film, satu lagi Satu lagi aksesoris, baru satu lagi ada lampu om. Jadi yang terakhir itu kita itu jadi mitranya Young Motor. Jadi mitranya Young Motor di dekat Cibinong juga, di daerah yang di depan itu sebelah Superindo sih. Oh, Superindo ya. Karantina itu gimana sistemnya? Oke, ini pertanyaan bagus yang orang banyak nggak tahu nih, atau orang banyak nggak merhatiin ke sana ya. Ya, ini gue tanpa menyebutkan merek ya. Ada yang cuma berbentuk kertas, ada yang cuma berbentuk kartu, ada yang berbentuk e-warranty. Gue nggak tahu nih, gue kan bener-bener buta nih saya kan. Kalau lu secara universal gimana? Ya. Jadi kita melihat dua dulu nih om ya, untuk melihat bahwasannya itu kaca film benar dari dealer resmi, sama sistem garansinya seperti apa gitu. Ya, itu betul. dua hal yang berbeda. Kaca film itu benar resmi atau tidak, biasanya itu salah satu penandanya ini secara umum itu di dalam kaca filmnya ada logonya. Oke. Ada logonya, dan logonya itu terprint dengan rapi. Terus ada juga beberapa kaca film yang sudah menggunakan barcode. Oke. Barcode. Jadi kita bisa lihat itu ada barcode-nya. Jadi kalau kita tes kayak gini, dia keluar tuh selamat Anda menggunakan merek ini dengan kegelapan sekian persen gitu. Dengan tipe sekian. Ya, tipe yang beda-beda semua barcode bisa baca. Oke. Jadi bukannya kita gini terus dia ngebaca semua, enggak. Jadi kaca depan, kaca samping, kaca belakang itu nggak bisa bertukar, barcode-nya akan ngebaca beda. Yang resmi itu biasanya ada website. Itu pertama, oke. Itu yang boleh diposisikan website. Nah, ada website, kalau itu tidak diisi atau kalau itu tidak diinput juga ya sama aja bohong berarti. Terus gunanya website buat apa? Oke. Gunanya e-warranty-nya buat apa kalau nggak diisi? Jadi ada kartu itu hanya sebagai penanda aja. Hampir banyak sekarang yang original itu sudah tidak menggunakan kertas. Oke. Lagi-lagi tidak menggunakan karton atau kertas. Kalaupun ada yang menggunakan pasti tetap ada website. Kurang lebih misalnya ciri-cirinya kayak gini. Ini salah satu dari merek tertentu lah ya ini. Ini kalau kita lihat ini ada barcode-nya nih om. Oh iya, ada barcode-nya. Iya. Ini ada barcode-nya nih. Oh. Jadi kita masukin barcode, cek. Kita tinggal ngisi sendiri. Jadi kalau ini customer yang mengisi. Tapi bisa kan dibantu sama pihak Bisa, pemerintah? pasti kita bantu karena kan ntar orangnya bingung kan apa aja yang harus dimasukin, pasti kita bantu. Cuman untuk memastikan, balik lagi ya, untuk memastikan ini resmi atau bukan, ini kaca film bener kan dari produk itu ya, ini salah satunya. Ada juga yang misalnya kaca film lain yang dia ada nomor serinya. Oh gitu. Itu ada nomor serinya. Jadi ini nomor roll kaca film, yang satu adalah nomor toko. Jadi si pihak distributor akan tahu kalau kaca film ini keluar dari toko mana, tanggal berapa, di mobil apa. Oh berarti jadi lebih presisi om? Iya. Itu kalau yang ori pasti ada kode rollnya. Nah di sistem pun gitu juga. Ketika kita mau masukin, di sistem sudah tersedia nomor itu. Jadi kalau kita masukin nomor yang di luar itu, dia nggak ngedetect. Setelah misalnya itu kita daftarin, si customer itu dapat email resmi dari si distributornya. Itu pasti berarti om ya? Pasti, itu pasti, itu wajib. Dari 5 brand yang tadi ada partnership sama lu, itu pasti Dapat semua. Sebut aja lah ya, Lumad dan CPF, karena dia barcode, jadi langsung ke website. Oh gitu, jadi bisa dicek kapan aja? Bisa dicek kapan aja. Kalau misalnya si yang lain bisa harga gitu, kita tuh dapat email juga. Jadi kurang lebihnya kayak gitulah kalau penggunaan kartu ini. Nah, banyak juga yang nggak ngerti bahwasanya dikasih kartu. Kartu ini kan bisa juga dicetak. Iya, bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan lah kita bilang. Jadi kalau cuma dikasih kartu tanpa diinput ke sistem, nah itu dipertanyakan juga ke dealer resmiannya. Ini dimasukin ke sistem, nanti kita dapat email. Jadi itulah pegangan kita. Pastikan ketika misalnya sudah dapat kartu ataupun yang tanpa kartu, pastikan kita terima email. Oke, berarti kalau misalkan masih kertas ataupun karton ataupun kartu, pastikan udah datanya diinput di email berarti om ya? Iya, maksudnya lagi-lagi tidak semua menggunakan kartu. Misalnya kita ambil contoh yang kita sebut saja soal gas lah gitu, dia udah nggak pakai lagi gini-gini gitu.
nanti kita dapat emailnya pun dari pusatnya gitu, jaminan atau penanda bahwasanya kita beneran pakai solar guard yang original dari dealer resmi. Karena terdaftar kan, jadi kalau kita mau klaim kan nomornya ada, nomor rollnya sesuai. Nah kalau misalnya nggak sesuai kita klaim, terus bapak pasang di mana? Di toko A, dealer resmi saya bukan. Jadi malah kalau kita nggak pasang di dealer resmi itu malah menyulitkan diri kita sendiri kalau salah. Iya, kalau klaim atau kenapa-napa lah kita bilang kan ya. yang namanya sebuah produk ataupun installer kan pasti ya tidak mungkin 100% perfect tapi om. Iya, pasti ada aja, pasti ada. Kadang-kadang ada juga om yang nanyain kalau kacanya pecah gimana? Nah, ya benar-benar. Om itu kan kaca om, bukan kaca film. Jadi kalau kacanya pecah ya bukan kesalahan kaca film, kacanya yang pecah. Nah ini juga ya, ini sebagai edukasi juga kan. Jadi kaca kenapa-napa misalnya dibobol atau pecah apa segala macam, ya itu udah apesnya kita. Ada juga soalnya yang nanya gitu, om kaca saya pecah masih garansi nggak? Makanya gue ingetin kan, ya garansinya ke tukang kaca pak, atau ke pabrik mobilnya garansi, bukan kita lagi itu soalnya. Dengan catatan kalau mobil kalian asuransi ya, asuransi ori, komprehensif kan istilahnya. Om, gue mau nanya nih, pertanyaan terakhir aja nih. Kalau home service om, karena tadi lu bilang ada WFA, tapi kerja nggak bisa ditinggal. Walaupun di sini ada benefit wifi kan, tapi tetap butuh namanya perjalanan om ya. Apalagi Bogor itu trafiknya tidak bisa ditebak ya. Iya. Itu ada fasilitas home service nggak om? Iya. Kita sih ngelihat waktunya ya. Biasanya kita ambil yang home service itu misalnya pada hari-hari Gede berarti om ya? Iya, hari biasa yang di sini kan selalu rame gitu. Hari biasa juga kadang-kadang jadi kita kayak atur schedule dulu. Kadang-kadang kan orang sudah ada yang booking duluan kan, sudah masuk gitu kan. Jadi misalnya bisa tapi jam 3 sore, bisa tapi jam 2 sore. Jadi nggak, ya harus diatur juga waktunya gitu. Terus pada intinya bisa, tapi harus dijadwalkan dulu lah. Dan itu di hari biasa. Syaratnya apa aja om kalau buat home service om? Garasinya kalau misalnya kecil kita agak susah pasangnya, susah karena pintu itu harus dibuka. Lebar betul. Iya, jadi kalau kita buka pintu terus biasa kan mentok tembok ya om ya. Terus itu juga nggak luas lah gitu. Bukan tidak bisa tapi nggak luas. Jadi baiknya sih yang parkirannya ada, baru ada tersebut colokan listrik. Nah itu aja sih om. Oke deh om, terima kasih buat informasinya om ya. Iya om. Jadi kapan pasang? Ya dalam waktu cepat lah. Mudah-mudahan sebelum bulan puasa atau paling telat pas bulan puasa. Iya lah ya. Masih ngomong doang gitu, nggak masang-masang. Gimana? Aduh, ya semoga buat rezeki. Yang pasti abis dari proyek lampu kan udah film. Abis itu mungkin ada proyek lampu lagi, gua nggak tahu deh gimana. Cuman berkata aja. Jadi buat teman-teman semua, kalau teman-teman punya permasalahan di dunia kaca film ataupun lampu ataupun apapun itu yang berhubungan dengan mobil ya, kalian langsung datang aja untuk kaca film ke Linggom Sukahati. Nanti link Instagramnya sama lokasinya aku taruh di bawah. Untuk perlampuan duniawi atau salam laskar sinar nanti juga gue taruh di bawah juga. IG-nya yang motor Cibinong, lokasinya juga gue taruh di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.